Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Lestari SSI MSI, salah satu dosen tetap di program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Di kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Botani Farmasi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah Botani Farmasi. Mata kuliah Botani Farmasi ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Botani Farmasi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan dasar pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali, mengklasifikasikan, dan menganalisis tumbuhan obat, serta bagaimana interaksinya dengan mikroorganisme, guna mendukung pengembangan obat herbal dan riset farmasi berbasis hayati. Dari mata kuliah ini, nantinya diharapkan mahasiswa mampu mengenali jenis-jenis tumbuhan obat, memahami daya antimikroba yang dimiliki tumbuhan tersebut, dan menilai potensi senyawa bioaktif yang dikandung oleh tumbuhan itu. Nah, kemampuan yang diharapkan ini mengacu pada CPMK mata kuliah Botani Farmasi, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup Botani Farmasi dan keterkaitannya atau hubungannya dengan bidang ilmu lain. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi sebagai dasar untuk mengenali tumbuhan obat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan terminologi morfologi, struktur sel, dan jaringan tumbuhan untuk memahami lokasi dan fungsi biosintesis senyawa bioaktif tumbuhan tersebut. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana proses metabolisme primer dan sekunder pada tumbuhan dalam pembentukan senyawa bioaktif. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis jenis metabolit sekunder tumbuhan dengan aktivitas antimikrobanya. Materi yang akan diajarkan di dalam mata kuliah Botani Farmasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang ruang lingkup Botani Farmasi dan peran tumbuhan secara umum dalam kehidupan, lingkungan, maupun bidang ilmu mikrobiologi. Yang kedua, materi tentang klasifikasi spermatofita sebagai dasar identifikasi tanaman obat. Yang ketiga, bagaimana morfologi dan ciri-ciri tumbuhan untuk mengenali bagian dari tumbuhan itu sebagai penghasil senyawa bioaktif. Materi keempat, struktur sel tumbuhan dan peranan zat ergastik dalam biosintesis metabolit sekunder. Yang kelima, jenis jaringan tumbuhan serta fungsi stomata dan trikoma dalam adaptasi dan produksi senyawa antimikroba. Materi keenam adalah metabolisme sel tumbuhan dan peran enzim dalam pembentukan senyawa bioaktif. Materi ketujuh adalah proses fotosintesis dan sintesis karbohidrat sebagai prekursor senyawa metabolit sekunder. Materi ke-8 adalah tentang reaksi respirasi pada tumbuhan dan peranannya dalam menghasilkan metabolit sekunder. Dan materi ke-9 adalah terkait jenis-jenis metabolit sekunder pada tumbuhan seperti alkaloid, flavonoid, tanin, dan minyak sirih terkait aktivitasnya sebagai antimikroba. Nah, materi pembelajaran pada mata kuliah ini akan dilakukan selama 1 semester dengan jumlah pertemuan yaitu sebanyak 16 kali pertemuan. 7 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester atau UTS, dan 7 kali pertemuan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran mata kuliah Botani Farmasi ini dilakukan dengan metode cooperative learning mixed study case, ya. Nah, di mana terdiri dari 30% teori dan 70% praktik. Nah,
bentuk perkuliahan pada mata kuliah ini dilakukan secara daring atau secara melalui media online seperti Zoom. Nah, untuk evaluasi sendiri, evaluasi hasil pembelajaran itu didapatkan dari penilaian keaktifan mahasiswa, penugasan, maupun kegiatan diskusi kelompok. Bobot untuk setiap hasil evaluasi adalah untuk keaktifan sendiri itu sebesar 10%. Kemudian untuk penugasan, itu tugas kelompok ataupun tugas mandiri, persentasenya adalah sebesar 30%. Nah, untuk diskusi kelompok itu poinnya ada sebesar 20%. Nah, untuk poin ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing adalah sebesar 40%. Jadi total bobot penilaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah sebesar 100%. Agar materi perkuliahan tercapai dengan baik, maka saya menggunakan beberapa textbook yang relevan, diantaranya buku farmakognosi, fitochemistry, dan medicinal plants karya Bruneten, juga buku Biology of Plants. Dalam upaya membangun interaksi yang efektif antara dosen dan mahasiswa, saya memanfaatkan platform digital seperti Zoom Meeting dan WhatsApp Group untuk membangun komunikasi dengan mahasiswa. Nah, kedua media ini saya gunakan untuk mempermudah penyampaian materi dan membantu diskusi dengan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul selama perkuliahan botani farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Pagi, Bu. untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, di pertemuan kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Botani Farmasi. Nah, untuk hari ini, sebelum Ibu melanjutkan pertemuan kita, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Eh, Kira-kira ada yang tidak hadir temannya hari ini? Ada, Bu. Wina lagi di rumah sakit, Ibu. Oke, ada siapa, Nel? Wina Mariska, Ibu, lagi dirawat di rumah sakit. Oke. Oh ya, nanti surat keterangan sakitnya boleh dikirim ke Ibu ya untuk bukti. Terima kasih informasinya. Eh, Berikutnya, oke, ada Baik, satu Ibu. orang yang tidak hadir. Nah, sebelum itu Ibu juga mau feedback lagi ke materi kita. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Nah, di minggu lalu kita sudah bicara tentang pengantar ya botani farmasi. Nah, untuk botani farmasi ini, siapa yang masih ingat pengertian botani apa? Yemima barangkali? Yemima, Ibu. Botani. Yemima, botani adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, Ibu, mulai dari struktur, fungsi, pertumbuhan, perkembangan, serta hubungan tumbuhan dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya, Ibu. Oke, bagus sekali, luar biasa. Terima kasih Yemima. Nah, betul ya apa yang disampaikan Yemima tadi. Jadi artinya pelajaran minggu lalu tidak dilupakan. Nah, bagus sekali. Nah, jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kedua. Nah, sebelumnya Ibu akan perlihatkan dulu RPS kita ya. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang, oke, ini ya, materinya adalah tentang keterkaitan botani farmasi atau keterkaitan bidang kajian tumbuhan ini dengan mikrobiologi ya, termasuk peran tumbuhan itu sebagai inang dari mikroorganisme. Nah, selain itu eh, tumbuhan juga memiliki senyawa bioaktif yang dapat diaplikasikan di bidang kesehatan ya. Demikian. Nah, untuk itu eh, sesuai dengan RPS kita, Ibu akan menyampaikan materi perkuliahan eh, terkait
dengan materi kita hari ini. Nah, Ibu akan coba share materi presentasi. Sudah muncul kira-kira di layar kalian? Sudah, Bu. Udah, oke. Baik. Nah, bentar ya. Nah, ini dia. Di sini, Ibu akan menjelaskan eh, keterkaitan antara botani farmasi dengan salah satu bidang ilmu yang lain. Nah, di mana di sini lebih spesifik kita membahas itu keterkaitan antara tumbuhan dengan mikrobiologi. Nah, tujuan perkuliahan kita di sini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian diharapkan nanti dapat yang pertama menjelaskan pengertian dan ruang lingkup botani farmasi. Kemudian menjelaskan peran tumbuhan dalam kehidupan manusia serta lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana hubungan antara botani farmasi dengan cabang ilmu lain, contohnya mikrobiologi. Kemudian yang keempat, kalian bisa memberikan contoh pemanfaatan tumbuhan dalam bidang kesehatan. Nah, seperti itu. Berikutnya, untuk eh, pendahuluan. Di sini kita tahu bahwa tumbuhan itu merupakan eh, ini ya, ekosistem darat. Jadi dia terestrial. Umumnya mayoritas tumbuhan itu kan hidup di darat. Dia memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu farmasi, ilmu khususnya botani farmasi. Nah, kenapa? Karena sebagian besar tumbuhan ini dia merupakan sumber utama dari berbagai senyawa bioaktif yang dimanfaatkan dalam pengembangan bahan obat. Nah, nah, hubungannya juga hal ini juga berhubungan erat dengan mikroorganisme, ya. Contoh seperti bakteri-bakteri yang bersimbiosis dengan tumbuhan itu juga nanti akan menghasilkan atau memproduksi metabolit sekunder yang bernilai farmakologis, ya. Jadi ini namanya mikroorganisme endofit. Jadi simbiosis antara mikroorganisme dengan tumbuhan. Ini sudah pernah dikaji ya dalam mata kuliah mikrobiologi. Nah, dalam botani farmasi ini, pemahaman terhadap struktur, fungsi, serta interaksi antara tumbuhan dengan mikroba itu juga menjadi penting. Dalam apa? Dalam rangka mengeksplorasi dan mengidentifikasi tanaman-tanaman yang berpotensi sebagai penghasil obat-obatan. Kita lihat yang pertama, tumbuhan sebagai sumber penghasil senyawa bioaktif. Nah, beberapa tumbuhan menghasilkan senyawa bioaktif dengan aktivitas farmakologis penting. Nah, salah satu contohnya adalah bentar. Salah satu contohnya adalah tanaman Taxus brevifolia yang dimana dia menghasilkan namanya paclitaxel yang berfungsi sebagai anti kanker. Ya, jadi tanaman Taxus brevifolia ini dia penghasil senyawa bioaktif yang mampu menekan perkembangan kanker. Kemudian ada lagi tanaman berikutnya Papaver somniferum. Nah, jadi dia menghasilkan senyawa namanya morfina dan kodeina sebagai analgesik. Nah, mungkin kalian nggak asing ya. Jadi kalau papaver ini bisa juga disebut sebagai penghasil narkotika ya. Jadi dia penghasil morfin dan kodein. Nah, ini termasuk jenis golongan narkotika. Tapi dalam dunia medis, dia digunakan sebagai analgesik ya. Nah, karena di masyarakat ini kadang-kadang digunakan disalahgunakan. Nah, itu tadi yang tidak diperbolehkan. Ada lagi nih, namanya digitalis purpurea. Nah, digitalis purpurea dia menghasilkan senyawa namanya digoxin. Oke, untuk eh, sebagai bahan terapi senyawa terapi jantung. Ya, kemudian ada kurkuma longa untuk menghasilkan kurkumin yang bersifat antiinflamasi. Nah, senyawa-senyawa ini dia semakin menegaskan peran tumbuhan itu sangat penting ya, terutama dalam pengembangan obat modern. Nah,
Kalian lihat gambar bunga yang cantik yang ada di bawah ini? Itu adalah bunga ini ya. Nampak ya di slide Ibu? Nah, jadi si bunga yang ada di sudut kanan bawah itu adalah bunga atau tumbuhan dari Papaver somniferum ini. Ya, bunganya yang cantik, tapi dia menghasilkan senyawa bioaktif yang sangat berbahaya kalau disalahgunakan. Demikian, ya. Oke, sebelum Ibu lanjut ke slide berikutnya, Ibu mau eh, bertanya dulu. Nah, apa nama senyawa tadi yang dihasilkan oleh eh, Papaver somniferum? Jepani? Apa namanya senyawanya, Jepan? Tanaman yang bisa digunakan sebagai narkotika atau sebagai analgesik. Seperti morfin tadi ya, Bu, yang bisa digunakan tergolong Oke. narkotika. Iya, berarti nama senyawanya apa tadi? Morfina dan kodeina ya. Nah, oke, bagus. Ya. Oke, jadi kita lanjut. Terima kasih Jepani atas jawabannya. Kita lanjut. Nah, berikutnya tadi fungsi tumbuhan sebagai penghasil senyawa bioaktif. Nah, kemudian ini adalah fungsi tumbuhan sebagai inang atau eh, tempat hidup dari mikroorganisme ya. Jadi ada mikroorganisme lain yang mikroba yang hidup di tumbuhan namanya mikroba endofit. Nah, mikroba endofit ini dia punya juga bisa menghasilkan senyawa bioaktif ya. Nah, kemudian ini bisa kalian lihat di slide nanti. Lalu berikutnya, nih tumbuhan itu juga bisa sebagai inang selain yang tadi ada di bersimbiosis di daun juga bisa ada di akar tumbuhan. Namanya adalah mycorrhiza ya kalau jamur yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Di sini kita juga sudah pernah bahas. Nah, untuk mycorrhiza itu dia merupakan simbiosis antara akar tumbuhan dengan jamur. Nah, salah satu peranan utamanya adalah untuk meningkatkan penyerapan fosfor. Nah, kalau ada tumbuhan yang bersimbiosis dengan mikorizа, itu dia akan eh, diuntungkan ya, karena dia menyediakan senyawa fosfor bagi tumbuhan tersebut. Nah, begitu kita lanjut. Jadi, tumbuhan itu di alam ya, dan bagi kita manusia bisa kita manfaatkan sebagai pabrik kimia alami. Nah, artinya yang pertama, tumbuhan itu menghasilkan beragam senyawa bioaktif, ya, yang bisa dimanfaatkan, ya, apakah untuk pengendalian hama, untuk penyakit, untuk pengobatan. Nah, kemudian yang kedua, tumbuhan itu dia memiliki senyawa-senyawa yang berpotensi besar dalam eh, sumber atau bahan baku fitofarmaka, ya, khusus dan juga dimanfaatkan dalam eh, obat-obatan modern. Nah, kemudian tumbuhan itu ternyata di saat sekarang ini ya, lebih dari 25% obat modern itu berasal dari senyawa tumbuhan. Nah, 25% loh ya, hampir seperempatnya itu dari tumbuhan. Ini membuktikan bahwa tumbuhan itu sangat penting ya, kandungan fitokimia itu sangat penting dalam industri farmasi. Nah, contoh-contoh senyawanya banyak. Nah, ini nanti yang akan Ibu tugaskan untuk diskusi kelompok, ya. Nah, apa saja, Bu, jenis-jenis senyawa bioaktif tumbuhan itu? Jenis utamanya ada beberapa, ya. Ada namanya metabolit sekunder ya, istilahnya. Itu kelompok senyawa yang esensial bagi tumbuhan, ya. Bukan untuk pertumbuhannya, tapi dia punya aktivitas farmakologis. Yang pertama ada namanya alkaloid, ya. Ada terpenoid dan ada fenol. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah fitokimia. Oke. Nah, ini dia. Fungsinya masing-masing ada alkaloid itu dia bisa mengganggu struktur DNA RNA ya dan menghambat ini pada bakteri ya bisa digunakan sebagai antibakteri. Terpenoid merusak membran sel mikroba juga bisa sebagai sumber antimikroba. Flavonoid juga
dia bisa menghambat enzim esensial pada mikroba. Tanin, tanin itu mengikat atau menghambat pembentukan protein pada mikroba sehingga dia mengganggu metabolisme sel. Jadi senyawa-senyawa penting, senyawa-senyawa bioaktif pada tumbuhan ini dapat digunakan sebagai anti mikroba. Nah, oke, sekarang Ibu lanjut ke diskusi kelompok, ya. Nah, Ibu eh, stop share dulu. Ibu akan arahkan kalian untuk masuk ke breakout room. Silahkan Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi. Nah, jadi nanti kalian bisa membentuk kelompok 3-5 orang, ya. Jadi kalian pilih salah satu jenis tumbuhan obat ya yang dikenal mempunyai senyawa bioaktif. Nah, diskusikan dan buatkan ringkasannya apa nama tumbuhan tersebut, senyawa bioaktif apa yang dikandungnya, kemudian aktivitas farmakologis dari senyawa tersebut apa? Apakah misal dia bersifat anti kanker atau dia bersifat antibakteri atau bersifat analgesik atau antiinflamasi. Nah, nanti ringkasannya dibuat dalam bentuk slide PPT dan silakan nanti yang Ibu tunjuk untuk menampilkan tugasnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Oke, selamat bergabung kembali di room utama. Nah, setelah dari breakout room tadi, setelah kalian melakukan diskusi, nah, kira-kira ini sebelum Ibu tunjuk, siapa yang bisa atau siapa yang mau bersedia menampilkan hasil diskusi kelompoknya? Ibu persilakan. Silakan. Baik, teman-teman, ini Fani yang akan mempresentasikan diskusi kelompoknya. Bisa di-share PPT-nya, Fani? Oke, sudah muncul slide-nya, Fani. Silakan. Lanjut, dilanjut. Next slide. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai satu tumbuhan yang bertumbuh berbagai senyawa antimikroba alami. Next. Oke, mohon maaf sebelumnya, mungkin karena gangguan jaringan, jadi Ibu kurang jelas mendengar suaranya Fani. Mungkin teman satu kelompoknya bisa handle. Ada yang ini untuk penyampaiannya. Mohon maaf karena di sini nggak jelas terputus-putus, mungkin karena gangguan sinyal. Silakan. Mungkin Tiara aja, Bu. Oke, baik. Silakan Tiara. Baik, saya Tiara Rahayu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keterkaitan tumbuhan dengan mikrobiologi, termasuk perannya sebagai inang, endofit, mikoriza, dan sebagai sumber senyawa antimikroba alami. Aktivitas farmakologi utama. Yang pertama itu ada antimikroba, menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, virus, dan biofilm patogen. Senyawa bioaktif berasal baik dari tumbuhan maupun endofitnya. Kemudian ada antiinflamasi, yaitu flavonoid, terpenoid, saponin, alkaloid, yang dapat menekan mediator peradangan seperti COX-2, prostaglandin, dan sitokin. Kemudian ada antioksidan, itu ada polifenol, flavonoid, dan tanin bersifat radikal scavenger, membantu melindungi sel dari oksidasi dan stres oksidatif. Kemudian di sini ada nama ilmiah dan lokal tumbuhan, itu Curcumaloga L, yang biasa kita kenal itu dengan kunyit. Kemudian ada jenis senyawa bioaktif yang dikandungnya itu ada kurkumin, yaitu turunan dari polifenol. Kemudian ada turmeron, yaitu minyak atsiri. Kemudian aktivitas farmakologi senyawa tersebut, yang pertama kurkumin bersifat antiinflamasi, antioksidan, dan anti kanker. Kemudian ada turmeron memiliki efek antimikroba dan hepatoprotektif. Kemudian studi menunjukkan kurkumin juga berpotensi dalam terapi neurodegeneratif,
dan pengendalian sindrom metabolik. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Tiara. Bagus ya diskusi kelompoknya. Berarti di sini kalian kelompoknya Tiara mengambil tumbuhannya tadi adalah kunyit ya, atau kurkuma longa. Nah, dia mengandung senyawa bioaktif namanya kurkumin. Oke, jadi demikian ya. Boleh di stop share Tiara? Oke, terima kasih Tiara dan Fani. Nah, berikutnya kita lanjut ke eh, kita kembali ya ke materi tadi. Nah, setelah diskusi kelompok selesai, jadi artinya di sini dapat kita simpulkan bahwa ya dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan itu merupakan sumber daya yang tak ternilai ya, yang sekaligus perlu terus-menerus dilakukan riset untuk menemukan atau untuk mengungkapkan rahasia dan juga untuk menemukan obat-obatan baru ya. Nah, kemudian pada tumbuhan itu juga terjadi simbiosis kompleks ya antara tumbuhan dengan mikroorganisme. Nah, di mana mikroorganisme ini disebut dengan mikroorganisme endofit yang juga mempunyai kandungan metabolit yang sama dengan tumbuhan inangnya, ya, yang hampir mirip. Kemudian kesimpulan berikutnya yang ketiga adalah eh, perlu dilakukan penelitian berkelanjutan untuk menemukan senyawa-senyawa baru dan mengoptimalkan aplikasi penemuan senyawa tersebut di bidang kesehatan. Ya, nah dengan adanya potensi yang luar biasa ini, maka dapat dikembangkan penemuan obat ya, obat-obatan baru di masa depan yang bermanfaat bagi manusia. Oke, sampai di sini ada bisa dipahami untuk materi kita hari ini? Bisa, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di Cukup, Bu. sini? Cukup? Oke. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke penugasan. Nah, minggu depan, materi kita berikutnya adalah tentang klasifikasi dan morfologi tumbuhan spermatopita. Nah, tugas kalian adalah memilih masing-masing satu contoh tumbuhan spermatopita, boleh dari divisi Gymnospermae, boleh dari divisi Angiospermae. Nah, buat ringkasan maksimal 1 halaman per tumbuhan, tuliskan nama ilmiahnya apa, kemudian klasifikasikan menurut sistem pengklasifikasian ilmiah, tuliskan ciri-ciri morfologinya masing-masing, kemudian dasar identifikasinya apa, dan apa manfaat tanaman tersebut. Nah, sertakan, jangan lupa gambar dari bagian-bagian tumbuhan itu. Nah, file tugas ini diupload di LMS, ya, dikumpul minggu depan, 1 hari sebelum kita kuliah. Ya, nah demikian untuk tugas minggu depan. Ya, terima kasih untuk presensi dan kehadiran kalian, partisipasi, perhatian dan kehadiran kalian hari ini. Ya, terakhir sebelum kita tutup, Ibu mau sampaikan bahwa ada satu kutipan bagus bahwa pendidikan itu yang harus kalian pahami ya, ini untuk memotivasi kalian dalam kuliah. Pendidikan itu bukan sekedar jalan untuk menuju cita-cita kalian, tapi pendidikan itu merupakan jendela bagi siapa yang percaya bahwa masa depan itu bisa diukir dengan ilmu. Ya, jadi jangan lelah belajar, jangan berhenti untuk mencari ilmu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Ibu tutup ya, Ibu stop share. Kita tutup pertemuan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan, insya Allah. Demikian penjelasan saya mengenai pelaksanaan mata kuliah botani informasi yang saya ampu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.